mumpung ini masih ingat, saya ingatkan betul-betul ya. Jadi hati-hati betul, ada kalanya iblis menanamkan penyakit. Dan ini yang penting diwaspadai di kalangan juga para pengajar, para ustadz. Ini penting sekali, ini karena psikologi Al-Qurannya seperti itu. Ya, akan ditemukan keadaan-keadaan karena ketidakmampuan atau karena kebelum mampuan mendapatkan informasi sehingga terbatas pemahaman dan didapati orang lain mampu menyampaikan itu, maka iblis akan menanamkan, ini potensinya, sifat-sifat keangkuhan, ya kan? Yang dengan keangkuhan itu dia mengemas sedapat mungkin supaya orang lain tidak mendapati ilmu dari orang-orang yang dimaksudkan atau orang yang Allah titipkan pengetahuan kepadanya, supaya terfokus kepadanya saja. Ini bahaya. Ya, dan ini tidak lain dari keangkuhan yang ditanamkan oleh iblis laknatullah alaihi. Ini mesti hati-hati ya. Nanti babnya berbeda lagi kalau beda ilmu dengan ilmu, ada pemahaman misalnya. Nah, ini akan berbeda babnya ya. Kalau ada yang salah, ada yang benar, untuk mengingatkan itu babnya beda. Tapi kalau ini benar, ini mendatangkan dalil dan ditutup peluang untuk mendapatkan pengetahuan, itu penyakit namanya. Ya. Nah, kembali ke sini. Qalu subhanaka, subhanaka bermakna tubna, Masya Allah, malaikat bertobat ya, tubna ilaika, ini di tafsirnya Tanwirul Mikbas, min dhalika ya, min dhalika. Insya Allah saya sudah baca, jadi insya Allah semoga Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan. Tubna ilaika min dhalika, ya Allah kami bertobat ya, min dhalika, dhalika itu apa? Dari pertama mempertanyakan, ya kan, pada Allah Subhanahu wa taala, sifat pertanyaan. Ya, ingin tahu, ingin menambah itu, ya Allah, kenapa yang dipilihnya kok Adam alaihissalam menjadi khalifah yang bertugas di bumi, ya kan? Kenapa misalnya tidak dipilih seperti malaikat saja? Ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan sifat kami ini lebih optimal untuk menaati. Kami yang bertasbih tasbih, bertahmid tahmid, bertakdis takdis. Tapi justru karena itulah kemudian ya menjadi tidak akan optimal membangun konteks kehidupan di bumi, karena tugas malaikat ya monoton di satu titik saja. Ya, bagaimana kalau yang sujud bisa bangun masjidnya, bagaimana? Karena sujud terus, nggak berkembang kehidupan. Tapi di konteks ini ketika masuk ke ayat 32, yang paling menarik adalah mereka, para malaikat mengatakan subhanaka. Ini kalimat subhan itu, subhan bentuk masdar yang sifatnya mubalaghah ya, sifatnya superlatif, mengandung makna tasbih, ya. Ya, tasbih teman-teman sekalian, ini kalimat pengagungan ya, dan penyucian ya. Pengagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasa kemahannya, penyucian sekaligus melepaskan Allah dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Misal, bila ada satu komentar yang melekatkan komentar itu kepada Allah dan tidak sesuai dengan sifat keagungan Allah, yang diharuskan sifat itu disucikan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak memiliki itu, maka kalimatnya ini menggunakan kata subhan. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhan. Jelas ya? Mereka berkata Allah punya anak. Ya, subhana. Ya, itu nggak mungkin dilepaskan Allah dari sifat itu. Karena sifat-sifat memiliki keturunan, sifat berpasangan, dilahirkan atau melahirkan, itu sifat makhluk. Sedangkan Khalik, Tuhan, ya Allah, harus total berbeda dengan makhluk. Kalau sedikit saja ada keserupaan, maka berpotensi makhluk menjadi Tuhan. Maka secara logika, yang Tuhan dengan makhluk mesti totally different, mesti berbeda sepenuhnya, nggak boleh sama. Itu kan secara logis ya, secara akal itu masuk logika. Antara Tuhan dengan makhluk mesti beda. Ini yang dimaksud penegasan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', bahwa as-sami'ul basir. Nggak boleh ada yang serupa dengan Tuhan. Sifat Tuhan mutlak harus berbeda dengan makhluk. Jadi kalau makhluknya melahirkan, Tuhan nggak boleh melahirkan. Kalau makhluknya dilahirkan, Tuhan nggak boleh dilahirkan. Kalau makhluknya berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan. Ya, mesti berbeda. Ini sangat logis sekali. Ya, baik. Maka ketika ada yang mengatakan misalnya sifat yang berbeda dengan sifat ketuhanan, wa qalu ittakhadallahu walada, subhanah, ya kan? Mereka berkata, ya Tuhan Allah punya anak, subhanah. Ya, nggak mungkin. Allah Maha Agung, harus beda dengan makhluk. Maka disucikan dari sifat demikian. Contoh lagi. Orang-orang
memberikan komentar saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, diisrakan oleh Allah. Karena itu kalimatnya menggunakan kata asra, ya kan? Diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan ketidakmampuan Nabi melakukan sendirian. Karena itu adalah bagian dari mukjizat, dan mukjizat adalah peristiwa yang menjadikan kita meyakini bahwa itu adalah kekuatan yang tersambung kepada Allah, sehingga kita meyakini sesungguhnya itu adalah seorang nabi, rasul, dan Allah yang punya kuasa, dan dengan itu muncul kepatuhan dan keimanan kepada Allah. Baik, sebagian orang berkomentar, ini nggak mungkin Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit lagi, ya, cuma dalam waktu yang sekejap saja, sepertiga malam balik lagi, ya. Maka mereka ada yang menyimpulkan, wah ini nggak mungkin, ini dusta, Tuhannya Muhammad mengada-ngada dan sebagainya. Maka turunlah ayat untuk membantah itu dengan kalimat subhan, ya, di Quran surah 17 dengan namanya surah Al-Isra, di ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.